Hai sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Mimi yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang surrogate mom atau ibu pengganti. Mungkin istilah ini belum begitu familiar di Indonesia. Nah, surrogate mom atau ibu pengganti merupakan sebuah metode yang digunakan demi terlahirnya seorang bayi dengan meminjam rahim seorang wanita. Surrogate mom ini sendiri ramai terjadi di Amerika dan India. Jadi para wanita yang suka rela dibayar dengan meminjamkan rahimnya ketika dia hamil, namun yang dia kandung itu bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari pasangan yang menyewanya. Mereka biasanya juga melakukan sebuah perjanjian dan juga nantinya bakal mendapatkan bayaran. Di film ini kita bakal membahas kisah dari seorang wanita yang menjadi ibu pengganti, serta suka duka yang dia lalui, dan itu cukup membuat kita ikut merasa bersedih. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang supir taksi yang bernama Banu. Dia sedang membawa dua orang penumpang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, pasangan suami istri bernama John dan Summer. Mereka berdua sedang mengupayakan untuk mendapatkan keturunan, namun Summer memiliki riwayat tidak bisa hamil atau mengandung. Namun mereka masih bisa mengusahakan untuk mendapatkan anak kandung dengan melewati cara surrogate mom. Tidak ada masalah pada sel telur dan sperma dari pasangan ini, namun Summer tidak bisa mengandung dikarenakan masalah kesehatan. Banu sebagai sopir mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia menerka-nerka mengira kalau John mencari istri baru. Ternyata dia salah sangka. Summer dan John pun menceritakan maksud mereka kepada Banu jika seandainya Banu bisa membantu mereka mencarikan gadis yang sekiranya merupakan gadis yang sehat yang bisa mengandung calon anak mereka nanti. Dia pun menyanggupi kalau dia bakal berusaha untuk mencarikan seorang gadis untuk pasangan ini. Summer pun menjelaskan kalau mereka membutuhkan wanita yang sehat dan bugar agar anak mereka nantinya bisa juga tumbuh kembang dalam keadaan sehat. Pada malam harinya, John dan Summer di hotel tempat mereka menginap, mereka menyaksikan hiburan tari-tarian khas India, dan di sana mereka tidak sengaja melihat penari utama merupakan gadis yang sangat cantik dan juga memiliki tubuh yang indah. Dialah tokoh utama kita yang bernama Mimi. Mimi yang merupakan seorang penari handal. Dia memiliki sahabat sebagai penyanyi yang mengiringi tariannya. Dia bernama Shama. Setelah acara malam itu, John dan Summer mengungkapkan keinginannya kepada sopir taksi tadi, yaitu Banu, kalau mereka menginginkan Mimi untuk menjadi surrogate mom yang bakal mengandung calon anak mereka. Banu menyanggupinya. Dia pun menemui Mimi yang hendak pulang ke rumah. Statusnya di sini mereka belum saling kenal ya. Banu memperkenalkan diri sebagai seorang fans dan dia sebagai sopir taksi ingin menawarkan diri mengantarkan mereka berdua pulang. Di perjalanan pulang, Banu membahas tentang keagungan seorang ibu yang bisa mengandung dan melahirkan. Sharma, sahabatnya Mimi, turun duluan. Dia pun sebenarnya agak sedikit khawatir dengan Mimi yang berdua saja dengan sopir itu. Benar adanya ketika Mimi sudah turun, sopir itu pun lalu menghampirinya dan menanyakan tentang apakah Mimi mau menjadi seorang ibu, karena menjadi ibu merupakan anugerah terbesar. Mimi merasa pembicaraan antara dia dan sopir ini terdengar ngawur. Banu pun lalu menceritakan kalau di hotel tempat Mimi menari tadi ada pasangan Amerika yang menginginkan Mimi untuk mengandung bayi mereka. Mimi pun marah. Dia malah mengira kalau dia harus hamil dengan lelaki asing. Maksudnya mungkin dia mengira dia bakal dijadikan wanita simpanan. Walaupun Mimi seorang penari, dia merupakan gadis yang polos, baik hati, dan memiliki impian untuk debut di Hollywood. Disinilah tempat Mimi tinggal. Walaupun di rumah sederhana, dia dikelilingi oleh keluarga yang menyayanginya. Ini adalah ayahnya, sedangkan ini adalah sepupu kecilnya. Lalu yang ini adalah ibu dan neneknya Mimi. Mimi yang sudah didesak oleh orang tuanya apakah Mimi belum memiliki keinginan untuk menikah. Mimi lebih memilih untuk fokus dalam berkarir. Pada hari itu setelah berdoa di kuil, Mimi pun bertemu dengan sopir yang bernama Banu kemarin. Ya tentu saja Mimi merasa nggak nyaman. Dia malah merasa dibuntuti oleh sopir asing itu. Banu memohon waktu kepada Mimi agar dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan maksud yang dia katakan semalam. Mimi mengira kalau Banu menyuruhnya untuk tidur dengan lelaki asing.
Banu pun lalu menjelaskan kalau surrogate mom itu adalah sebuah metode terbaru dalam dunia kesehatan. Dia pun lalu memberikan perumpamaan kalau rahimnya Mimi itu seperti sebuah lahan, yang mana lahan itu bisa disewakan dan ditanam benih dan dipupuk oleh orang yang menyewanya. Mimi tidak perlu tidur atau bersentuhan dengan pria manapun, yang nantinya di rahim Mimi bakal ditanamkan embrio yang sudah jadi. Ya, tugas Mimi hanya mengandungnya saja. Lalu dia pun malah marah mengatakan kalau impiannya merupakan seorang penari dan dia juga akan debut menjadi artis di Hollywood. Untuk apa dia menyusahkan diri menjadi seorang ibu? Ketika Mimi pergi berlari meninggalkan tempat itu, Banu pun meneriakkan kalau Mimi bakal mendapatkan bayaran sebanyak 20 lakh rupiah. Itu merupakan bayaran yang sangat banyak. Ditambah lagi Mimi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berkarir di Bollywood. Dia kepikiran dan sampai di rumah pun dia menanyakan kepada ibunya apakah melahirkan itu terasa menyakitkan. Semakin lama dia semakin kepikiran dengan tawaran Banu. Dia pun lalu menceritakan semuanya kepada sahabatnya Sharma. Namun sepertinya Sharma tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mimi. Mimi pun menjelaskan kalau hal tersebut sudah lumrah terjadi di zaman modern ini. Nantinya setelah dia hamil dan melahirkan, dia bakal mendapatkan bayaran. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menemui John dan Summer. Mereka mengira kalau Summer tidak mengerti bahasa mereka, ternyata Summer bisa bahasa India. Summer mengatakan kalau dia menginginkan wanita seperti Mimi, yang nantinya dia bakal dibayar, dan ditambah juga Mimi memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Mimi bakal mendapatkan bayaran setiap bulannya. Ya, tentu saja seorang wanita yang sedang hamil, yang rahimnya disewa, tentunya kesehatannya, makanan dan lain-lainnya bakal diperhatikan. Uang sisanya nanti bakal dibayarkan setelah proses persalinan. Kalau Mimi tidak ingin, Summer dan John bakal mencari gadis lain. Di dalam perjalanan ketika mereka pulang, sempat terjadi pembicaraan di antara mereka tentang bagaimana nantinya Mimi bakal menjalani hidupnya selama mengandung. Syama lalu menawarkan bagaimana kalau Mimi tinggal bersamanya, karena dia hanya tinggal seorang diri, sedangkan ayahnya Syama yang merupakan seorang muslim lebih sering berada di masjid. Mereka pun akhirnya setuju, lalu terjadilah pertemuan antara Mimi bersama Syama dan juga Banu dengan pasangan yaitu si John dan Summer di sebuah rumah sakit. Dokter pun mewanti-wanti Mimi agar Mimi selalu menjaga kesehatannya dan makan makanan bergizi. John bakal diambil spermanya, begitupun dengan Summer yang nantinya sel telurnya bakal diambil. Setelah menandatangani perjanjian di antara mereka, lalu proses surrogasi ini pun dimulai. Ini seperti sejenis bayi tabung ya, namun bedanya itu tidak ditanamkan di rahim seorang istri, melainkan di rahim wanita yang dibayar tadi, yaitu Mimi. Mereka menjalani hari-hari mereka seperti biasa, sampailah dia mendapatkan hasil yang positif. Dia pun berbahagia dan menyuarakan kebahagiaannya kepada ayah ibunya yang terheran-heran. Sebenarnya Mimi ini bahagia kenapa? Hasil tes itu pun dikonfirm oleh dokter di rumah sakit, dan itu membuat mereka semua berbahagia, termasuk John dan Summer yang mengetahui calon anak mereka sekarang sudah mulai tumbuh di rahimnya Mimi. Mimi mendapatkan bayaran di awal sebagai biaya perawatannya selama beberapa bulan ke depan, begitupun Banu juga mendapatkan bayaran. Sedangkan Summer dan John bakal kembali ke Amerika untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tentunya mereka membutuhkan uang untuk tetap membayar Mimi. Summer juga mempercayakan Banu untuk memantau kesehatannya Mimi. Sesampainya di rumah, Mimi pun menyampaikan kepada kedua orang tuanya kalau dia bakal mengadakan perjalanan untuk syuting selama 9 bulan. Mimi menceritakan berbagai alasannya tentang dimana dia nantinya bakal syuting, ya walaupun awalnya mendapatkan penolakan dari kedua orang tuanya yang khawatir dengan anak gadisnya ini. Mimi membujuk kedua orang tuanya dengan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan bayaran di awal dan dia bakal merenovasi rumah dan melakukan hal-hal lainnya yang nantinya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, ini dia Mimi, karena dia akan tinggal di rumahnya Syama. Dia menyamar sebagai seorang pasangan muslim. Ya, ini adalah Banu yang menjadi suaminya. Hari-hari mereka pun selama Mimi mengandung dimulai, Mimi tetap harus menjaga kesehatannya dan berjalan pagi. Di rumah ini, Mimi menyamar sebagai sepupu jauhnya Syama. Nggak tahunya, ayahnya Syama datang ketika Banu sedang beristirahat. Banu kan ngakunya kalau dia merupakan seorang muslim. Nggak taunya dia nggak tahu berapa jumlah sholat dalam sehari. Inilah momen ketika Mimi kembali ke rumahnya Syama. Mereka pun sempat terkejut karena ayahnya Syama tiba-tiba pulang ke rumah.
Nggak taunya Banu yang ngaku-ngaku sebagai seorang muslim, dia pun malah diajak untuk pergi sholat ke masjid oleh ayahnya Syama. Hari-hari berikutnya mulai mereka jalani dalam keseharian Mimi mengandung, dia mulai sering banyak makan, juga merasakan tidak enaknya mencari posisi nyaman ketika tidur. Mimi selalu melakukan pengecekan setiap bulannya, dan mereka pun menghabiskan waktu agar Mimi selalu bahagia. Mereka jalan-jalan, makan-makan, dan juga Mimi tidak lupa mengabari kedua orang tuanya. Ya walaupun kedua orang tuanya taunya Mimi itu pergi bekerja, mereka juga tidak lupa video call dengan Summer dan John yang berada di Amerika. Mereka melihat janin mereka yang bergerak di perutnya Mimi. Sampailah hari di mana perut Mimi sudah mulai membesar, mereka pun lalu pergi ke rumah sakit. Ternyata Summer dan John sudah kembali lagi dari Amerika untuk datang ke India menemui Mimi dan calon bayi mereka. Summer dan John ikut merasa terharu ketika mereka memegang perutnya Mimi dan merasakan tendangan-tendangan kecil dari calon bayi mereka ini. Setelahnya, Mimi dan Banu pun mendapatkan bayaran tuntas setelah melakukan pemeriksaan kepada Mimi. Yang berbicara saat ini dengan dokter hanyalah John dan Summer. Mereka pun mendapatkan informasi dari dokter kalau bayi yang dikandung oleh Mimi memiliki disabilitas cacat mental yang disebut Down syndrome. John dan Summer tentunya terkejut mendengar berita tersebut. Mereka tidak sanggup kalau suatu saat nanti mereka bakal merawat bayi dalam keadaan cacat mental. Walaupun dengan menangis, bersedih dan menyesal dengan semua yang sudah terjadi, Summer memohon kepada suaminya agar mereka kembali saja ke Amerika. Sampai terjadi perdebatan mereka di dalam taksi, dan itu didengar oleh Banu yang mendengar kalau Summer tidak menginginkan bayi itu lagi. Banu yang selama ini sudah melihat perjuangannya Mimi, tentunya dia tidak terima dengan keputusan pasangan Amerika ini yang seenaknya saja memutuskan kalau mereka tidak lagi menginginkan bayi tersebut, seolah-olah mereka bisa seenaknya saja. Summer bahkan menyuruh Banu untuk mengatakan kepada Mimi agar Mimi menggugurkan bayi itu saja, walaupun Banu sudah juga memohon kepada John. Sepertinya John juga setuju dengan istrinya kalau mereka tidak akan menyanggupi untuk merawat bayi tersebut. Banu tentunya khawatir dan bersedih bagaimana caranya untuk menyampaikan semua berita duka ini kepada Mimi. Juga tentang laporan dari dokter yang mengatakan bayi yang dikandung oleh Mimi itu dalam keadaan cacat mental. Mimi yang mendengar berita tersebut tentunya dia sangat shock dan juga marah, dan juga dia tidak percaya kalau pasangan itu seolah-olah mencampakkannya begitu saja. Syama pun demikian, dia juga ikut marah. Mimi lalu berlari keluar dan hendak mencari di mana keberadaannya Summer dan John. Mereka mendapati kalau Summer dan John sudah pergi kembali ke Amerika, sudah tidak lagi berada di sana. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana frustasi dan putus asanya Mimi berlari sambil membawa bayinya yang sudah mulai membesar. Tapi akhirnya dia tetap harus pasrah mendapati kalau pasangan Amerika tersebut tidak lagi berada di India. Mimi kembali pulang ke rumah kedua orang tuanya, dan itu menjadi berita yang sangat memilukan dan membuat kedua orang tuanya, termasuk neneknya Mimi, kecewa. Mereka tentunya kaget melihat Mimi dalam keadaan hamil, ditambah lagi Mimi sepertinya juga belum menikah. Ayahnya merasa sangat kecewa dan juga malu. Ya kalian tahu kan kalau di agama manapun tidak ada yang menghalalkan yang namanya zina, apalagi hamil di luar nikah. Mimi yang tidak lagi tahu harus menjawab apa, dia pun malah menunjuk Banu. Banu pun tentunya merasa tersudut, padahal sebenarnya dia bukanlah ayah biologis dari bayi tersebut. Karena sepupunya Mimi ini pernah melihat Banu yang mengaku sebagai seorang muslim. Tentunya Banu semakin berada di posisi sulit, padahal dia sebenarnya adalah seorang Hindu. Neneknya Mimi pun lalu menengahkan semuanya dan mengatakan kalau mereka harus menyudahi semua drama ini. Mereka sebaiknya harus fokus dalam kesehatan Mimi yang sedang mengandung. Malam harinya Banu pun protes kepada Mimi, mengapa Mimi malah menyeret dirinya, padahal Banu kan memiliki seorang istri. Mimi juga tidak terima kalau dirinya disalahkan begitu saja, toh dirinya mau melakukan semua ini akibat hasutan Banu juga. Mimi sangat marah dan khawatir karena dia tidak tahu bagaimana nasib dari bayi yang dikandungnya nanti. Dia juga tidak ingin merawat bayi tersebut. Lalu datanglah keesokan harinya ketika mereka mendengar Mimi berteriak, ternyata Mimi mulai merasakan kontraksi. Mimi dibawa ke rumah sakit di Jaipur. Di sana juga Mimi bertemu dengan dokter yang mengetahui kalau Mimi merupakan surrogate mom. Dokter ini menanyakan di mana ibu kandung dari bayi yang sedang dikandung oleh Mimi. Dia pun baru tahu dari Mimi kalau Summer sudah pergi kembali ke Amerika.
Apapun kesulitan yang ia hadapi, Mimi berjanji tidak akan menggugurkan bayi tersebut. Mereka pun melakukan tradisi, ya seperti kalau kita di sini ada tradisi 4 bulanan atau 7 bulanan ya. Walaupun Mimi dihibur oleh tarian-tarian, dia tetap merasa tidak bahagia. Mimi semakin frustasi merasakan kalau kebebasannya sudah tidak ada lagi. Ditambah lagi dia harus menanggung sakit hari demi hari ketika dia mengandung. Semua impiannya menjadi seorang penari profesional, juga menjadi artis di Bollywood, harus dia kubur dalam-dalam. Namun Mimi selalu dikelilingi oleh keluarganya yang sangat menyayanginya. Ayah dan ibunya sudah menyiapkan keranjang tempat tidur bayi. Begitupun Banu yang selalu berada di sana untuk memberikan perhatian kepada Mimi. Walaupun Banu sudah memiliki istri, tapi dia merasa memiliki tanggung jawab atas semua yang dihadapi oleh Mimi sampai detik ini. Beberapa malam berikutnya, Mimi pun lalu merasakan kontraksi. Ternyata benar, Mimi akan segera melahirkan. Dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Penuh perjuangan ketika Mimi berusaha melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan mungkin para bunda yang sudah memiliki pengalaman melahirkan juga merasakan bagaimana peliknya scene saat sekarang ini. Sampailah akhirnya di detik-detik ketika Mimi berhasil melahirkan bayi tersebut, dan suara tangisan bayi itu pun didengar oleh semua orang, termasuk keluarganya yang berada di luar. Syama pun memastikan kepada dokter apakah bayi tersebut dalam keadaan sehat tanpa cacat sedikit pun. Dokter pun menjelaskan hasil tes bisa saja salah, namun bayi yang dilahirkan oleh Mimi benar-benar dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit pun. Awalnya Mimi tidak begitu ingin bertemu dengan bayinya, namun Mimi dibuat takjub dengan pemandangan baru yang dia lihat. Mimi dibuat tidak percaya dan terharu kalau ternyata inilah bayi yang selama ini dia kandung. Mimi pun melihat detail-detail kecil pada makhluk mungil tersebut, jari jemarinya, dan semuanya itu membawa Mimi dalam keadaan haru sampai dia meneteskan air mata. Keluarganya sangat terheran-heran namun merasa takjub melihat anak Mimi yang begitu tampan, karena bayi yang dilahirkan oleh Mimi berkulit putih, berbeda sekali dengan Banu dan Mimi yang memiliki ciri khas kulit orang India. Jadinya mereka menganggap kalau bayi yang dilahirkan oleh Mimi itu adalah titipan dewa. Bahkan sepupunya Mimi ini tidak percaya kalau bayi tampan itu merupakan anak dari si Banu ini. Bayi yang dilahirkan oleh Mimi sangat dielu-elukan oleh mereka yang berada tinggal di sekitar rumahnya Mimi. Sampailah akhirnya mereka di rumah dan Mimi pun menyusui bayinya. Dia sekarang benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Itu juga bisa dilihat oleh sahabatnya Syama. Nggak taunya setelahnya Banu malah ditelepon oleh istrinya yang berada jauh dari sana, yang sepertinya dia marah-marah mengapa Banu belum pulang-pulang juga. Sampailah istri dan ibunya Banu ini mencari di mana keberadaan Banu dengan memperlihatkan fotonya Banu yang ternyata dikenal oleh penduduk di sana. Penduduk di sana mengetahui kalau lelaki tersebut adalah suaminya Mimi. Istri Banu yang bernama Reka tentunya dia merasa marah. Dia pun lalu pergi ke alamat yang ditunjukkan, yaitu rumahnya Mimi. Dia marah-marah di sana dan mencari keberadaan suaminya. Hal tersebut tentunya juga membuat ayah dan ibunya Mimi terkejut mengetahui kalau menantunya sebenarnya sudah memiliki istri. Tidak hanya itu, istri dan ibunya Banu juga dikejutkan dengan fakta istri kedua dari Banu itu, yaitu Mimi, sudah melahirkan seorang anak. Istri dan ibunya Banu pun melihat bayi tersebut. Mereka dikejutkan melihat fakta kalau bayi tersebut berkulit putih. Tapi mereka tetap menyalahkan Banu. Banu memohon kepada Mimi agar Mimi menjelaskan semuanya kepada semua orang. Mimi pun lalu mengeluarkan suaranya dan mengatakan kalau Banu bukanlah ayah dari anak yang dia lahirkan. Dan akhirnya semuanya dijelaskan oleh Syama kalau waktu dulu datanglah pasangan suami istri dari Amerika yang ingin menyewa rahimnya Mimi. Mimi bukanlah wanita kotor yang sudah berzina, melainkan dia hanya mengandungnya saja. Hari demi hari mereka jalani membesarkan bayi tersebut yang mereka namai Raj. Bayi itu benar-benar disayangi di dalam keluarga tersebut. Dia mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dari nenek kakek, dan juga dari bibi, juga Banu yang mengaku sebagai ayahnya. Ternyata istrinya Banu yang belum memiliki keturunan, dia pun juga sangat menyayangi Raj. Raj pun tumbuh menjadi balita yang sehat dan ceria. Suatu malam ketika dia tidur dengan ibunya, Raj mengatakan kalau di sekolah dia sempat digoda oleh teman-temannya karena Raj memiliki kulit yang berbeda dari anak-anak India kebanyakan. Mimi pun mengatakan kalau Raj merupakan anak dari titipan malaikat putih yang berasal dari langit.
Raj benar-benar sangat disayangi dalam keluarga tersebut. Dia bahkan sekarang juga sering menemani ibunya menari. Raj juga diperkenalkan dengan keluarganya Sharma yang merupakan seorang muslim. Hari-harinya Raj habiskan bersama kakek dan neneknya bermain dan makan bersama. Bahkan kepandaian dari kakeknya ini juga diwariskan kepada cucu yang sangat ia sayangi. Ketika Raj jatuh demam, nenek dan ibunya inilah yang merasa paling bersedih. Hari-hari mereka jalani sampailah Raj juga berulang tahun dan dirayakan. Raj juga dibawa ke taman hiburan malam. Suatu hari sepulang sekolah, Raj pun dijemput oleh Mimi dan pulang bersama. Mereka pun pacu lari menjelang sampai ke rumahnya Mimi. Raj yang sudah sampai duluan di rumah mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sepasang suami istri yang ternyata itu adalah Summer dan John. Summer dibuat terharu karena dia yakin kalau anak itulah anak biologis dirinya dan suaminya. Mimi sangat terkejut dan shock mendapati kedatangan Summer dan John, lalu dia menyuruh Raj untuk pergi ke kamarnya. Mengapa Summer dan John seenaknya saja mengakui kalau anak itu adalah anak mereka, padahal kan dulunya mereka mencampakkan mereka berdua dan tidak ingin mengakui bayi tersebut. Bahkan mereka juga meminta Mimi untuk menggugurkan kandungannya. Mereka bukanlah orang tua yang baik, melainkan Mimi lah yang selama ini sudah menjadi ayah dan ibunya Raj. Mimi mengusirnya dan Mimi pun menyadari kalau dirinya dihantui rasa takut atas suatu saat nanti mungkin saja dia bakal kehilangan anaknya ini. Ketika dia melihatkan hasil gambarnya, Mimi hanya bertanya kepada putranya ini apakah Raj akan berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkannya. Keesokan harinya mereka kembali dikejutkan dengan kembali hadirnya Summer dan John yang ternyata mereka membawa mainan untuk Raj. Summer bersikeras kalau Raj itu adalah harapan terakhir mereka karena anak itu adalah anak biologisnya bersama John. Sedangkan Mimi bisa saja suatu saat nanti dia bakal memiliki anak lagi. Raj pun lalu datang ke tengah-tengah mereka dan itu membuat John ikut bahagia. Lalu mereka pun berkenalan. Raj pun tentunya juga bahagia mengetahui kalau semua mainan itu adalah untuknya. Ketika Raj menanyakan apakah Summer adalah malaikat putih yang dulunya sudah menitipkan dirinya ketika bayi kepada Mimi. Mendengar hal itu membuat semua orang merasa terkejut dan juga bersedih. Ternyata Mimi sempat mengucapkan hal itu kepada Raj. Ketika Mimi menarik tangannya Raj untuk mengantarkannya ke sekolah, Raj pun mengatakan kalau dia ingin bermain bersama bibi ini. Melihat kedekatan antara Summer bersama Raj, tentunya Mimi merasa tidak tega untuk memisahkan ibu dan anak biologisnya. Apalagi John juga mengatakan kalau dulu Summer sempat berusaha untuk mencoba bunuh diri. Apapun yang terjadi, Summer dan John akan mengusahakan untuk merebut Raj kembali dan membawanya ke Amerika. Apakah suatu saat nanti dia benar-benar bakal kehilangan putra yang ia cintai? Ketika Raj hampir saja ditabrak oleh pengemudi motor di luar sana, dia pun lalu melampiaskan kemarahannya karena dia benar-benar takut sesuatu yang buruk terjadi kepada putranya. Hal itu ternyata juga disaksikan oleh Summer dan John yang menyadari kalau cinta dan sayangnya Mimi kepada Raj itu benar-benar begitu besar. Banu berusaha untuk berbicara kepada Summer dan John. Banu juga menjelaskan kalau perjuangan Mimi itu sangatlah berat. Padahal Mimi memiliki impian sebagai seorang artis dan juga penari, dan dia juga merupakan seorang gadis yang sangat cantik yang bisa mendapatkan pria manapun. Namun ketika dia sudah melahirkan Raj, semua impian dan mimpi-mimpinya pun dia kubur dalam-dalam. Saat sekarang ini, Raj itu adalah dunianya Mimi. Banu juga menegaskan kalau dirinya bersama keluarga Mimi akan berdiri di sisinya Mimi untuk tetap mempertahankan Raj. Namun Summer melihat putranya yang berada di video bersama Mimi yang sedang menari, dia juga ragu bagaimana caranya untuk membawa anak itu kembali bersama mereka. Banu lalu membawa seorang temannya yang merupakan pengacara tentang bagaimana mereka bisa memenangkan hukum. Namun dalam perjanjian sudah jelas menyatakan bahwa Mimi harus menyerahkan anak tersebut setelah persalinan. Walaupun anak itu sempat sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua biologisnya, itu tidak memperkuat kalau Mimi memiliki hak asuh terhadap anak tersebut. Tambah lagi kalau pasangan Amerika itu memperlihatkan tes DNA. Semua yang akan mereka hadapi mungkin bakal membutuhkan biaya dan waktu yang cukup panjang. Ayah dan ibunya Mimi berusaha untuk menguatkan Mimi kalau mereka yakin Raj itu bisa mereka pertahankan sebagai anggota keluarga mereka. Semuanya memang berusaha untuk mempertahankan hak asuhnya Raj, namun Mimi sadar dengan semua yang sebenarnya sedang terjadi.
Mimi juga menyadari kalau dia mungkin tidak akan bisa memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya. Semuanya dibuat bersedih, mengingat masa-masa mereka mungkin tidak akan lama lagi bersama Raj. Apalagi Mimi yang melihat putranya yang sedang tertidur. Mimi dibuat bersedih, menyadari kedekatan dirinya dan putra yang sedang dia mandikan ini mungkin tidak akan lagi berlangsung lama. Mimi berusaha menahan tangisnya, menyadari kalau suatu saat nanti putranya ini mungkin tidak akan lagi berada di sisinya. Ditambah lagi di scene ini ketika kakeknya mengingat masa-masa dia bermain bersama cucu kesayangannya, dia pun malah menyembunyikan mainan kesayangan cucunya tersebut. Neneknya juga teringat ketika dia menyuapi masakan kesukaan cucunya. Pada hari itu, Mimi harus menahan tangisnya ketika dia bakal melepas kepergian anak kesayangannya, karena pada hari itu Raj bakal dibawa oleh Summer dan John kembali ke Amerika. Semuanya sama-sama pergi untuk melepas kepergian Raj. Akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Summer. Namun Summer mengatakan kalau Raj itu adalah putranya Mimi, sedangkan yang berada di sana sedang digendong oleh John itu adalah putri mereka. Jadi ceritanya waktu itu ketika Summer dalam keadaan bersedih, mereka sempat melewati sebuah panti asuhan. Gadis kecil yang sedang menangis tersebut seolah-olah memberikan petanda kepada mereka, dan akhirnya Summer dan John memutuskan untuk mengadopsi anak kecil tersebut. Mendengar berita tersebut tentunya semuanya dibuat terharu, apalagi ketika Summer mengatakan kalau Raj hanya akan bahagia ketika dia berada di sisinya Mimi. Mereka pun berpelukan dan saling mengucapkan rasa terima kasih. Lalu terjadilah perpisahan di antara mereka, dan Mimi bersama Raj dan keluarga besar mereka pun melepas kepergian Summer dan John yang membawa gadis adopsi mereka pergi ke Amerika. Dan film ini pun berakhir bahagia. Ini tidak hanya terjadi dalam sebuah film ya, di kisah nyata pun hal seperti ini pun berkemungkinan terjadi. Tumbuhnya rasa kasih sayang seorang wanita yang sedang hamil kepada bayi yang dikandungnya, meskipun itu bukanlah bayi biologisnya. Inti yang kita dapat dari film ini, kasih sayang yang tulus itu tidak hanya terjalin dari hubungan tali darah atau yang sekandung. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.